Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stalkers, jumpa lagi di Starks.fm dengan aku Ferry Dan aku Zahra. di segmen AADC, ada apa dengan cerita. Nah, di segmen AADC yang kedua ini kita bakalan membahas tentang tips dan trik menjadi mahasiswa aktif di Statistika UII. Oke, jadi pada segmen kali ini kita punya narasumber yang keren banget nih, Ferry. Siapa tuh ya? Karena aku bacain sebelum kita panggil, aku spill dulu kali ya achievementnya Boleh. selama di kuliah ini gimana gitu. Oke, jadi pengalaman organisasinya nih, narasumber kita ini aktif organisasi. Dia ini adalah staff dari Community Development di Lepma UII, terus juga staff marketing team di Invisio. Selain aktif organisasi, narasumber kita ini juga aktif jadi asisten praktikum di Statistika UII. Terus selain dari aktif jadi asprak, terus organisasi, juga aktif volunteer. Pengalaman volunteernya ini juga aktif di kepanitiaan kayak misal etika, terus juga karnaval dan acara-acara lainnya. Terus juga jadi moderator. Terus di luar kampus, narasumber kita ini juga menjadi volunteer di Hari Senin in Action dengan tentang Quarter Life Crisis Campaign. Terus selain pengalaman-pengalamannya yang tadi sudah aku sebutin, narasumber kita juga punya banyak achievement kejuaraan. Yang pertama itu adalah jadi the first runner-up infographic competition college level di ASEAN Energy Youth Award 2020 di tingkat ASEAN, bayangin. Terus selain di tingkat ASEAN juga di tingkat nasionalnya, narasumber kita ini menang jadi the best campaign volunteer di Hari Senin in Action, terus juga juara 4 infographic competition di Poison 2021. Terus selain itu juga mendapatkan pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM dan mendapatkan pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW 2022. Jadi ngelihat tadi pengalamannya nih agak capek bacanya ya karena panjang banget gitu loh. Jadi ya udah mungkin daripada kita semakin banyak Ngomong sendiri. kita langsung aja panggil narasumber kita ya. Kita panggil narasumber kita yaitu Kak Tarisha dari angkatan 2019. Halo Kak Tari. Halo semuanya, aku Tarisha dari angkatan 2019. Oke, jadi gimana nih Kak Tari kesibukannya akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Katanya ini ada mau launching produk baru nih. Apa itu? nih? Apa ya produk Boleh di-spill apa nggak sih? gitu? Tadi yang pendanaan, alhamdulillah dapat pendanaan dari Kemendikbud. 2 tahun ini ada program kreativitas mahasiswa atau yang biasa teman-teman tahu PKM. Sama satu lagi ada program pembinaan wirausaha itu P2MW. Yang PKM itu kebetulan yang produk yang Ferry bilang tadi. Jadi ada ini kalau boleh aku spill ya. Ada Nueva namanya. Kalau boleh teman-teman follow IG Nueva Glow. Jadi ini seed mask dari kolagen ikan yang kita ekstrak sendiri, kolagen ikan nila. Tuh. Oh, keren banget keren ya, banget ya. bikin skincare gitu. Ini kita biasanya make, ini Kak Tari malah Bikin sendiri. gitu ya. Luar biasa banget. Oke, mungkin Ferry nanya lagi nih. Tadi kan udah disebutin Zara tuh banyak banget lomba yang udah Kak Tari ikutin tuh. Terus apa aja sih benefit sama manfaat yang udah Mbak Tari dapetin dari ikut-ikutan lomba itu? Terus kenapa tertarik ikut lomba? Oke, mungkin pertama kenapa tertarik ikut lomba ya? Tertarik itu awalnya karena mau ngisi waktu pas awal pandemi kan, awal pandemi online. Terus kayak ngerasa kepanitiaan pun online, nggak ada kayak kurang aja waktu keluar atau interaksi sama teman-temannya. Terus juga karena kita baru offline-nya itu kayak 1 semester ya kemarin, belum benar-benar deket sama teman-teman kuliah. Jadi aku tuh masih deketnya sama teman-teman pas gap year. Nah, buat terkontak sama teman-teman pas gap year itu harus ada project gitu loh, biar bisa meet bareng, nge-zoom bareng atau pas dulu Google Meet bareng. Jadi kita nemuin apa ya? Kalau nggak salah teman aku dari arsitek USU, dia ngasih info lomba gitu kan. Ya udah kita ikutin aja bertiga. Aku dari statistika, terus teman aku satu lagi di USU. Jadi kepisah pulau, satu di USU, satunya di Sumatera kan, satunya lagi di Kalimantan di Universitas Lambung Mangkurat dari farmasi. Jadi bener-bener beda jurusan semua gitu. Jadi awalnya tuh tertarik karena gimana caranya biar bisa tetap terhubung sama teman-teman gitu. Terus
lanjut lagi karena itu percobaan pertama, alhamdulillah dapat first runner up ASEAN. Tapi setelah itu jadinya tahu tuh benefit dari lomba. Nah, benefitnya yang pertama bisa tetap terkontak itu kan, tujuan aku yang awal itu. Terus yang kedua, yang pasti teman-teman bisa belajar lebih, apalagi pas itu aku ikut lomba infografis kan, belajar lebih sendiri tentang nganalisis data, visualisasi data gitu. Selain itu editing juga jadi belajar. Itu awal-awal banget aku belum pernah sentuh sama sekali Adobe atau apapun yang buat ngedit gitu. Tapi karena teman-teman aku yang bisa, jadi keikut gitu loh buat belajar gitu, sharing jadinya gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi ini mungkin bisa jadi contoh buat kita atau mungkin teman-teman mahasiswa yang lain ya, Fer ya. Jadi kalau misalnya kita punya waktu kosong atau apa tuh bisa ikutan lomba, cari-cari perlombaan. Ngobrol ngalor ngidul ya, biasanya kan kalau kangen sama temennya kan cuma ketemuan nongkrong. Ini lebih produktif, ini luar biasa banget sih. Sebenarnya susah ditiru tapi sangat patut buat ditiru gitu ya. Oke, mungkin tadi kan Kak Tari udah kayak nge-share cerita-ceritanya, pengalamannya. Mungkin bisa ini dulu tata cara kalau ikut lomba tuh kayak gimana gitu loh. Lebih detail gitu. Mungkin disclaimer juga ya, kayak ini mungkin kesempatan ini aku yang berkesempatan buat sharing. Mungkin selanjutnya nanti teman-teman Invisio bisa hubungin teman-teman yang lain karena ini terdekat ya, paling gampang kalian hubungin. Jadi ya sebenarnya masih banyak anak-anak statistika yang juga pasti bisa ngobrolin tentang hal ini. Tadi tentang gimana caranya ya buat lomba. Jadi ngikutin lomba itu kayak kata Pak Edi, luruskan niat dulu. Kita niatin buat belajar, buat berproses bersama teman-teman. Ada sih lomba yang individu, cuman balik kenalin ke diri sendiri. Kalau aku lebih bisa kalau misalnya aku kerja tim. Walaupun misalnya di tim itu aku bakal kerja lebih sendiri, tapi gimana ya, ada teman tuh rasanya jadi ada yang motivasi dan ngerasa ada beban. Ini aku setim loh sama teman-temanku nungguin pekerjaanku juga gitu. Jadi dari situ awal tadi kan kalau misalnya yang ASEAN itu aku sama teman-temanku kayak 3 bulan ngerjainnya. Jadi di awal kita meet, terus baca dulu nih panduannya apa aja yang harus di requirement-nya apa. Terus rewards juga kita baca, tapi jujur pas itu kayak lewat aja lah ini, nggak mungkin kayak ya udahlah kita cobain aja dulu, nggak usah ngeliatin rewards-nya. Terus apa lagi ya, kita ngeliat temanya, pasti itu tema harus benar-benar kayak di highlight lah. Temanya itu harus diingat-ingat, kita taruh nih temanya di grup kita biar benar-benar ingat, nggak keluar jalur. Nah habis itu ngerencanain buat meet lagi seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Itu dalam rentang waktu itu kita masing-masing nyari bahan-bahan, baca-baca terkait temanya. Pas itu aku tentang energi kan, tentang energi, jadi kita masing-masing nyari tentang energi itu apa, baca-baca, karena kan dari kita nggak ada yang dari lingkungan gitu, nggak ada dari jurusan itu, jadi harus baca-baca dulu. Setelah itu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian aku lupa, kita meet lagi buat bahas, presentasiin masing-masing kita udah dapat apa aja sih, terus kira-kira punya siapa ya yang bisa diambil buat infografisnya atau kolaborasi dari materi-materinya itu gitu. Baru dieksekusi dan pembagian tugas, kayak teman aku ada yang bisa pakai Photoshop, ada yang bisa pakai Corel gitu. Satu ngegambar, satu yang ngasih peletakannya. Nah karena aku belum bisa aplikasi editing pas itu, jadi cuman ngegambar pakai ya kertas aja biasa, cuman peletakan dari data-data yang mau kita masukin tuh ditaruh di mana gitu. Kolaborasi aja sama teman-teman. Teamwork penting banget berarti ya kayak penting untuk banget. Lomba-lomba tim seperti itu. Berarti dibalik kemenangan juara itu ada proses yang panjang banget ya berarti ya, Zat? Iya pasti dong. Kayak apa ya? Nggak jadi deh. Intinya dari 2 minggu itu kita balik lagi, ntar minggu depan lagi tanggal berapa lagi kita ketemu lagi gitu. Walaupun meet ya ketemunya online. Nah nih,
Terus kalau ada maba yang nonton nih pasti pengen tahu banget nih lomba apa aja yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Ya. Tuh. Apalagi mungkin kayak dulu aku juga sempat bingung sih sebenarnya pas baru jadi maba tuh lomba-lombanya apa aja gitu ya kalau pasti. Jadi mungkin Katari bisa nyebutin gitu lomba-lomba apa aja. Terus nyari-nyari infonya tuh lewat mana gitu. Iya betul banget. Lombanya pasti tadi dua grafis, apalagi kita kan statistika kan harus ngasah visualisasi data gitu dari infografis, terus juga esai, paper competition, esai sama paper beda walaupun sama terkait teks-teks gitu kan. Terus bisa ikut lomba kayak big data challenge gitu atau lomba-lomba bisnis yang lagi aku ikutin. Nah dari situ teman-teman bisa dapat, misalnya kan pada bingung kan biasanya mau bangun bisnis nggak punya modal. Iya bener banget tuh. Iya, nggak punya modal, itu bisa sebenarnya dengan ikut lomba. Jadi ikut lomba, kita bikin proposal, terus di ACC kan proposalnya, terus dapat pendanaan gitu. Sih, dan tadi infonya bisa dicari di Instagram, infolomba atau hashtag infolomba. Pokoknya hashtag itu di follow-followin. Terus lomba-lomba yang di statistika, follow @statistik UI juga. Biasanya ada lomba-lomba, kita juga bakal ngadain itu kan Satria Data bentar lagi. Tuan rumahnya di UII. Ya kita tuan rumahnya, jadi itu di situ pasti banyak lomba-lomba juga gitu. Banyak lah di internet. Oke, mungkin kita udah dulu mungkin ya Kak bahas lomba-lombanya. Sekarang kita move nih ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang organisasi. Katari kan nih aktif organisasi ya, mungkin tadi udah disebutin di awal. Tapi mungkin Katari bisa ceritain dong, Katari ini ikut organisasi apa aja, kayak gimana gitu. Oke, jadi aku kebetulan ikut 2 Invisio bareng mereka. Dan satu lagi Lepma yang tingkat univ. Awalnya ini aku ceritain pas awal daftar ya. Awal daftar tuh, mungkin ini dulu deh, pas semester awal pas jadi maba aku belum ikut apa-apa, belum ikut organisasi apapun karena masih ngerasa belum tahu benar-benar aku maunya kemana gitu, fokusnya kemana. Tapi ada beberapa orang yang memang sudah tahu nih mau organisasi apa gitu ikutnya kan. Banyak pilihan di UII, di statistik UII banyak pilihan gitu. Tapi dari aku masih bingung gitu loh, masih bahkan kayak aku kalau ditanya kekurangan dan kelebihan aja kayaknya belum tahu deh. Bener. Paling sulit sih itu sebenarnya. Gitu, bisa mikir apa ya. Terus kalau ditanya alasan kamu masuk sini apa? Nggak tahu deh, mau ikut-ikut aja. Nggak gitu kan pas awal-awal kayak gitu, jadi nggak dulu deh gitu. Tapi ikutnya kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu sebagai langkah awal buat tahu nih lebih dalam organisasi yang ada di statistik UI yang bisa kita ikut-ikutin gitu. Nah, dari sana aku baru daftar Invisio sama Lepma, kebetulan bareng gitu loh praknya. Nah, ikut. Terus Invisio terima di bulan November. Akhirnya aku kayak lupa gitu kan sama Lepma. Udah kukira tuh nggak bakal masuk gitu kan. Terus ternyata di awal tahun setelahnya di Februari baru masuk. Awalnya juga kayak aduh aku apa keluar aja ya dari Lepma, kan kayak ngerasa 2 tuh bakal sanggup apa enggak gitu. Tapi ternyata sanggup-sanggup aja, dan enggak dari tiap organisasi juga ada yang mentoleransi kalau misalnya ikut 2 atau berapapun. Nah itu disesuaikan aja, asalkan kita nggak usah terlalu beralasan kayak aduh aku capek ya, itu kan pilihanku sendiri. Risiko ya. Iya benar. Oke, tapi mungkin benefitnya yang Katya rasain dari organisasi ikut aktif di organisasi ini gimana? Oke, kalau ikut di organisasi pastinya lebih bisa ngobrol ke banyak orang gitu, relasi juga itu benefit yang bikin amazed aja gitu, kayak nggak pernah ngekspektasiin bisa kenal orang ini orang itu yang kita rasa tuh kayak susah buat kita kenal gitu, ternyata bahkan bisa ngobrol lebih dekat gitu kadang, wah gitu. Terus benefit lainnya mungkin skill kayak soft skill kita buat MC, Zahra juga masih terasah banget MC bahasa Inggris lagi, wow banget memang Zahra. Terus
apalagi kalau di Invisio marketing tim, Iya. kita bikin konten kan, terus kayak di tempat lain tuh nggak diajarin. Di sini kita asah bareng-bareng. Terus kalau misalnya di lab mah aku dapatnya kayak penelitian, terus kayak skripsi itu kan kita butuh tahu gimana cara penulisan yang baik dan benar. Nah di sana diajarin. Terus juga lomba-lomba juga dapat info lombanya dari sana gitu. Nah tadi kan udah disebutin kalau Mbak Tari itu aktif di organisasi, ikut kepanitiaan, banyak ikut lomba juga. Nah itu gimana caranya time manajemennya gitu Mbak di sela-sela kesibukan kuliah gitu? Aduh, time manajemennya kayaknya sebenarnya nggak se-manage itu sih. Cuman nginget aja kalau misalnya yang aku pegang banyak nih, jangan sampai kelewat, karena yang aku pegang itu kebanyakan bakal ngerugiin orang lain kalau misalnya aku lepas gitu. Nah, jadi mungkin ngebiasain pertama kenalin diri, kapan kamu bangunnya, terus tidurnya butuh berapa lama. Mungkin ada waktu tidur yang baik dan benar ya, tapi ditimbang sama kegiatan sendiri tuh, jadi ya gimana ya, aku bingung juga nih. Kayak jalan gitu aja sih, tapi teman-teman bisa di list aja apa aja kegiatannya, terus kayak misalnya dalam bulan ini sampai bulan depan deh, minimal 2 bulan itu tuh kegiatannya mau ada apa aja gitu. Terus ya jangan sampai teman-teman punya waktu terus tenaganya habis juga, itu jangan. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk istirahat, kalau dimaksimalin sih waktunya. Aku nggak tahu nih jawabannya, tapi susah banget kan time management. Iya, Benar sih. betul banget. Jadi mungkin kalau Kak Tari berawal dari rasa tanggung jawab ya Iya, atas dari kegiatan-kegiatannya, akhirnya ya bertanggung jawab juga untuk memanage waktu-waktu untuk semua kegiatannya Iya. itu. Berusaha aja sih, tiap misalnya kita punya waktu segini, jam segini aku harus kesini, terus kesini, terus kesini, itu dimaksimalin aja. Oke, luar biasa banget. Oke, mungkin ya kan Kak Tari tuh ya aktif organisasi, terus aktif lomba-lomba, terus kegiatan-kegiatannya banyak banget nih. Tapi kerennya lagi IPK Kak Tari tuh masih bagus gitu ya, berhasil mempertahankan dari semester awal. Makanya nih Kak Tari tuh teman-teman IPK-nya bagus, terus aktif jadi asprak juga. Jadi mungkin Aduh, Kak Tari bisa tidak. lagi kasih tips and trick lagi gimana nih kita tuh aktif segala macem tapi akademik tetap nggak ketinggalan gitu. Oke. IPK-nya tetap bagus. Ya nggak bagus sih. Aman lah, IPK aman. Gimana ya, balik ke tanggung jawab. Jadi kayak tanggung jawab aja. Kalau misalnya kita ini kuliah, kita kan kesini awal tujuan utamanya buat kuliah gitu. Yang lainnya itu sebagai pendamping buat kita ngasah skill buat lebih kalau misalnya kuliah doang kan pasti semua orang kuliah yang ada di sini. Kita butuh sesuatu pembeda gitu. Terus buat biar IPK-nya aman, nggak bagus-bagus banget sih, aman aja. Itu kalau misalnya kuliah benar-benar diperhatiin, karena kan kita tahu kalau misalnya waktu kita buat kuliah, buat belajar mata kuliah itu ya pas waktu kuliah. Jadi pas waktu kuliah itu benar-benar perhatiin. Paling nggak kalau misalnya agak malas nyatat ya saya, itu diperhatiin dosennya gitu, diterima benar-benar gitu. Terus juga banyak ngobrol sama teman-teman yang sekelas juga, jadi kayak saling sharing aja biar nggak ketinggalan sama mata kuliahnya gitu kan. Terus kalau remet, jujur aku juga remet barusan remet kemarin kan, tapi ya udah dijalanin dengan baik. Mata kuliahnya diterima dengan baik, terus diperhatiin detail-detailnya, jangan sampai nggak peduli gitu kan sama kuliahnya gitu sih. Nah gitu para maba tuh. Jadi kalau kuliah tuh bener-bener harus serius ya, dengerin dosennya dengan baik. Nah pertanyaan terakhir nih Mbak, gimana cara kita memfilter aktivitas di luar perkuliahan agar kita itu tidak ambil berlebihan sehingga semua kegiatan bisa dilakukan dengan baik? Oke. Buat ngefilternya itu kita ngerasain ke diri sendiri, kayak
yang rasanya udah nggak bisa kita prioritasin sama sekali, walaupun kayak kita ngerasa ini penting tapi kok susah banget buat dimajuin, buat dinaikin ke prioritas gitu. Aku kemarin sempet awal bulan Maret gitu kan kayak jadi aku ikut yang udah tadi, terus juga aku gabung sama sebuah startup punya kakak tingkat kita. Itu ya Allah, yang kerjaan yang di sana padahal digaji di sana itu nggak bisa aku prioritasin sama sekali, susah banget buat aku prioritasin. Jadi ya udah aku bilang ke masnya, mas kayaknya nggak bisa lanjut lagi deh, soalnya nggak kepegang gitu. Intinya hal-hal yang nggak kepegang rasanya udah susah buat dijadiin prioritas, itu lebih Dilepas aja. Karena balik lagi tuh bakal ngerugiin orang lain kan kalau kita pegang tapi nggak kita kerjain gitu, cuman masuk aja. Misalnya aku di Invisi aku masuk doang tapi aku nggak ngapa-ngapain, nggak bantu-bantu atau nggak ngerjain tugasku yang udah dibagi. Kan pasti ada pembagian tugas tuh kalau misalnya di organisasi itu, dikerjain lah minimal tugasnya. Jadi jangan sampai udah dibagi tugasnya terus nggak ada yang nge-backup kan, atau yang nge-backup juga bingung gitu. Jadi biar nggak ngerugiin orang lain lah. Jadi melihat kemampuan diri sendiri gitu ya Kak, sampai mana. Oke, mungkin sebelum, karena tadi pertanyaan terakhir tapi aku mau nanya lagi satu lagi sih. Sebagai closingan sebenarnya. Mungkin Kak Tari, bukan nanya sih sebenarnya, mungkin Kak Tari bisa kasih kata-kata closing statement atau motivasi gitu buat Para maba para terutama. maba ya terutama, atau mungkin mahasiswa lain yang terinspirasi gitu, mungkin yang ingin nggak ada aktif di skrip juga. Udah jadi omongin ada skrip. Apa ya, buat teman-teman semua, bukan maksud menggurui atau apa, tapi dari aku, ayo kita maksimalin setiap kegiatan kita, apapun yang udah jadi tanggung jawab kita, dan jangan pernah berhenti buat bermimpi dan mengerjakan apa yang jadi cita-cita kita, proses menuju ke apa yang kita inginkan, karena magical is you. Kayak gitu aja. Magical is you, Ferry dan teman-teman semuanya. Oke, makasih banyak Kak Tari buat sharing-sharing pengalamannya, tips and triknya, bahkan kata-kata motivasinya juga. Mungkin segitu aja ya pertanyaan dari kita, dan untuk episode AADC kali ini. Sekali lagi makasih banyak Kak Tari sudah meluangkan waktunya, dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin sekian untuk AADC dari sekian untuk AADC yang kedua ini. Aku Zahra. Dan aku Ferry. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.